terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, oh Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur saat ini kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukur buat kemurahan Tuhan.
Saya percaya kita semua orang-orang yang diizinkan Tuhan menikmati kemurahan Tuhan. Karena itu saat ini kita mau bersyukur di hadirat Tuhan. Kita mau berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari mulai mengucap syukur. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami menikmati kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kami siap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami mau bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur. Sebab kebaikan-Mu besar dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan.
Tuhan. Mari angkat tanganmu. Dari dalam hatimu katakan terima kasih Tuhan. Segala kebaikan bersyukur. Naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Dengan lembut sama-sama kita menaikkan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan, ya Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Puji Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Haleluya. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersyukur sebab selamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur sebab selamanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan-Mu. Kami terus menikmati kemurahan-Mu. Kami terus menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Kau. Allahku yang setia, Allahku yang dahsyat, Allahku yang hebat, Allahku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Segenap hatiku kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan penyembahan kepada-Mu. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sangat baik. Teramat baik. Yesus.
Terima kasih. Kami bersyukur selamanya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Karena merasalah kami, kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan, Engkau telah menjaga kami, bahkan memberkati semua pekerjaan kami Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mengembalikan pujian syukur kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, ibadah kami Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami semua yang ada Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun Tuhan, siapapun yang menyaksikan acara ini Tuhan, kami boleh memberkati Tuhan akan setiap ibadah yang ada Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan oleh Tuhan sendiri Tuhan. Karena kami percaya di tempat ini Tuhan, kami akan merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian lewat acara pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Sehingga seluruh yang terlibat Tuhan, kami boleh melaksanakan semua tugas-tugas ini Tuhan. Hanya seturut kehendak daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan yang coba-coba Tuhan merampas akan konsentrasi kami Tuhan. Dalam kami melayani Engkau pagi hari ini, Engkau hancurkan semua itu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan ada kebebasan Tuhan untuk melayani Engkau pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Segera kami mulaikan ibadah kami pada hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak engkau yang menikmati kebaikan Tuhan? Mari lambaikan Haleluya. tanganmu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan. Haleluya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita masih bernafas, ada denyut nadi di tangan kita, ada detak jantung. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau deklarasikan kalau kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau menyanyikan, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, aku diberkati. Yes. Haleluya. Aku diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
Terima kasih. Ya Tuhan, meskipun banyak rintangan, tetapi kami mau terus percaya ada Tuhan dalam hidup kami. Meskipun ada banyak pergumulan, kami mau terus percaya
ada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang terlebih besar. Amin. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, ya Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih. Kemuliaan
kasih Tuhan. Sampai saat ini di pertengahan ibadah ini kami boleh menikmati Engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Engkau luar biasa Tuhan. Yes. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Firman Allah akan diberitakan saat ini Tuhan. Siapapun yang sempat mendengar berita sukacita ini, Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Firman adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Dalam bentuk apapun Tuhan, firman adalah kekuatan kami, menopang kami. Firman adalah kesembuhan bagi kami. Firman adalah pemulihan bagi kami. Dan firman itu adalah keselamatan jiwa kami. Roh Kudus yang terus bekerja melalui hamba-Mu Bapak Gembala. Pakai dia dengan kekuatan kuasa-Mu. Setiap firman yang diberitakan adalah firman yang memberkati. Roh Kudus terus berkarya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi dengan harapan kita keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita melihat bagian firman Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu kita telah berbicara tentang kasih Allah. Kasih agape, kasih Tuhan bagi kita. Kita sempat sedikit terpotong dengan hari raya Pentakosta, sehingga topik pembahasan kita mengenai kasih, dan hari ini saya ingin melanjutkan tentang apa arti kasih. Kita melihat dalam Alkitab ada definisi, batasan-batasan pemahaman tentang kasih Allah yang berbeda dengan kasih manusia di dunia pada umumnya. Nah, mari kita melihat pembacaan awal kita. Kita lanjutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan kembali membaca mulai ayat yang keempat. Dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai ayat ini, dua ayat ini, ayat yang keempat telah kita bahas di minggu-minggu yang sudah kita lewati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Sekarang kita maju dan kita ingin melihat ayat yang kelima, masih dalam pengertian tentang kasih Allah. Di ayat yang kelima, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti kasih itu sopan.
saya ingin menunjukkan tentang arti dari bahasa Indonesia tentang kata sopan. Sopan berarti hormat dan takzim akan atau kepada. Sopan itu juga adalah tertib menurut adat yang baik. Tertib menurut adat yang baik. Kemudian sopan juga adalah beradab. Tentang tingkah laku, tentang tutur kata, tentang berpakaian, berbusana kita, dan lain sebagainya. Dan sopan itu juga adalah baik kelakuannya. Saudara-saudara, sopan itu juga ditentukan dengan tertib menurut adat yang baik. Di banyak daerah kita menemukan adat-adat yang berbeda. Dan itu berhubungan dengan kesopanan. Saya ingat ketika saya menanyakan sesuatu kepada seorang bapak yang lebih tua dari saya. Tapi saya menggunakan tangan saya. Selain saya berbicara, saya juga menggunakan tangan saya. Saya ingat sekali ketika saya mau menggunakan satu alat moda transportasi di tempat itu. Saya menanyakan dari tempat ini mau ke sana, saya harus naik kendaraan apa. Tapi saya menggunakan tangan saya dengan telunjuk yang saya tunjukkan seperti ini. Pak, mohon maaf saya mau bertanya, dari tempat ini ke tempat tujuan. Saya menggunakan tangan saya. Bapak ini langsung berdiri dari tempatnya dengan marah yang sangat besar. Dia mendekati saya, hampir saja dia menampar saya. Tiba-tiba orang sekitar itu berkerumun. Dan kemudian mereka ingin tahu apa yang terjadi. Bapak ini menjelaskan. Dia mengatakan bahwa ini orang tidak sopan. Dia menggunakan telunjuknya untuk menunjuk di depan saya. Lalu saya juga menjelaskan bahwa di tempat kami ini biasa, tidak menyinggung. Nah, ternyata karena dua negara yang berbeda, saya mendapat penjelasan dari orang-orang. Di sini Pak tidak boleh menunjuk tangan dengan telunjuk itu kepada orang apalagi yang lebih tua dari kita. Kalau kita gunakan ini kepada orang lebih muda dari kita, tapi memang pada lazimnya orang di sini tidak menggunakan cara ini. Saya baru mengerti bahwa itu tidak boleh dilakukan di tempat itu. Hampir saja saya ditampar karena saya dianggap tidak sopan, hanya menggunakan telunjuk di depan orang yang lebih tua dari saya. Sebab itu ketertiban yang dibangun menurut adat mereka. Makanya saudara-saudara, di dunia ini kita perlu banyak belajar. Jangankan di negara orang, di daerah orang lain pun kita masih bertemu dengan nilai-nilai adat yang dibangun, adat yang baik, dianggap baik menurut daerah tertentu. Budaya mengantri dan lain sebagainya. Nah, kekristenan itu juga diatur oleh tata krama. Diatur oleh nilai kesopanan. Sebab Allah kita, Allah yang senang dengan ketertiban, dengan kesopanan. Di dalam pasal yang ke-14, 1 Korintus ini, ayat yang ke-33 menyebutkan seperti ini. Sebab Allah tidak menghendaki
kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tuhan tidak suka yang kacau. Nah, biasanya ini kekacauan ini pun berhubungan kepada ketika orang kehilangan nilai kesopanan. Tapi di ayat 40 ditulis seperti ini. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kita tahu ini berbicara tentang pelayanan, pertemuan dalam ibadah jemaat. Dalam ibadah ada penyampaian-penyampaian. Dalam ibadah ada nubuat-nubuat. Dalam ibadah juga apa yang disebut dengan adanya bahasa roh. Tetapi Paulus menulis ini bahwa Allah tidak suka kekacauan. Artinya kalau kita belajar membaca dalam bagian ini, itu harus dilakukan secara teratur, satu demi satu. Kalau ada nubuat itu, kalau ada seorang yang dikaruniakan pelayanan kenabian, dia banyak memberikan nubuat-nubuat. Kalau dalam pertemuan jemaat itu 2 atau 3 orang, dan itu harus seorang demi seorang, demi keteraturan. Kenapa? Karena kekristenan itu diatur dengan kesopanan. Walaupun dalam persekutuan ibadah, Tuhan tidak mau kekacauan. Tapi dia mau supaya semua berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau kekristenan tidak ada nilai kesopanan, semua bisa kacau. Kalau kita semua tidak mengindahkan keteraturan, oleh sebab itu Tuhan ingin kesopanan. Kasih itu sopan. 1 Timotius pasal yang ketiga, Paulus mengajarkan anak didiknya. Dia menulis, seorang gembala sidang itu harus sopan. Bisa dibaca dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Seorang gembala jemaat itu harus sopan. Bagaimana kalau gembala tidak sopan? Ini nilai yang lahir dari kasih Allah. Kita diajar untuk hidup sopan. Dan kesopanan itu perlu dipelajari. Kita perlu belajar tentang kesopanan. Sebab nilai-nilai kesopanan ini disukai Allah. Karena Allah kita, Allah yang kasih adanya, dan dia memiliki nilai-nilai kesopanan. Mengajarkan kita. Sehingga kekristenan itu adalah sopan. Mulai dari gembala sidang. Saya terus belajar. Menemukan nilai kesopanan itu juga tidak secepat kita membalikkan telapak tangan. Kita belajar dari satu waktu ke waktu yang lain. Karena juga saya pernah mengalami ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan yang muda, satu saat saya berlaku tidak sopan dan saya minta ampun kepada Tuhan. Tapi dari pengalaman itu saya belajar bahwa kita tidak harus hidup seperti itu. Karena juga firman Tuhan mengajar kita tentang nilai kesopanan. Dan kalau kita berbicara tentang kesopanan, itu adalah kasih Allah. Karena kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu melakukan yang sopan. Tuhan mau semua teratur, semua dalam keadaan nilai kesopanan. Haleluya. Banyak adat-adat di berbagai tempat yang mengatur tentang nilai-nilai kesopanan. Saya ada di satu daerah, seorang hamba Tuhan dia bercerita kepada saya tentang ada satu desa. Di desa itu
Kalau kehilangan sesuatu, itu sesuatu yang merupakan aib untuk masyarakat. Karena itu di situ menurut cerita dari teman hamba Tuhan, sekalipun kita mungkin dompet kita jatuh, tidak ada orang yang berani mengambilnya kalau itu bukan miliknya. Kenapa? Adat ini dibangun dan ini merupakan bagian dari nilai kesopanan masyarakat di tempat itu. Tidak banyak tempat yang seperti ini. Saudara, apalagi orang kehilangan kesopanan. Jangankan dompet jatuh di jalan, uang sudah ditaruh di brankas. Bisa dicuri, bisa hilang. Nah, karena itu kita melihat bahwa pengajaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kita sedang berbicara tentang kasih. Kasih itu bukan cuma ketika kita memiliki kelebihan materi, misalnya contoh, kita punya kelebihan uang, kita bagi kepada orang lain, itu adalah kasih. Tapi kasih itu juga adalah kesopanan. Makanya kita belajar untuk hidup dalam kesopanan. Saudara-saudara, ada beberapa nilai dalam catatan Alkitab surat Paulus. Dia mengajarkan kita bisa kehilangan nilai kesopanan ini. Ada beberapa hal. Contoh dalam Roma pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Paling tidak saya menemukan ada 6 hal yang menghambat orang itu hidup dalam nilai kesopanan yang juga disebutkan sebagai kasih. Yang pertama, pesta pora disertai dengan kemabukan. Pesta itu bagus. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Itu artinya pesta. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, itulah pesta. Cuma banyak pesta yang kemudian digolongkan sebagai pesta pora. Ada pesta yang tidak terkendali lagi. Karena orang hidup dalam kehilangan nilai kesopanan. Marilah kita hidup sopan. Jangan dengan pesta pora dan kemabukan. Apalagi kalau kita berbicara tentang orang yang mabuk. Saya tidak hanya mendengar cerita orang. Karena usia saya umur 16 tahun. Saya sudah bisa menghabiskan 4 gelas minuman keras yang kita kenal di daerah kita dengan cap tikus. Itu kadar alkohol tertinggi. Umur 16 tahun. Putus sekolah, masih sangat muda. Dan saya punya pengalaman tentang bagaimana mabuk. Memang kita akan kehilangan nilai-nilai kesopanan. Bicara kita bisa ngawur. Kelakuan kita di muka orang kan tidak senonoh. Di satu tempat, saya hadir satu pesta pernikahan. Kebetulan dilaksanakan, dibuat di kampung. Ketika saya hadir di situ, tiba-tiba masuk seseorang yang sedikit agak sempoyongan. Saya tahu dia dalam keadaan mabuk.
masih sementara acara resepsi pernikahan. Di depan orang, dia mulai ambil makanan tanpa sendok. Dia ambil dengan tangannya, dia makan di depan orang. Dia pindah ke menu yang lain, dia ambil, dia makan. Orang-orang, apalagi keluarga yang sedang melaksanakan pesta itu, mereka marah. Mereka membawa orang ini keluar dan mereka memukuli dia di luar. Kebetulan juga dia bukan orang di kampung itu. Jadi orang harus mengantarnya pulang dalam keadaan babak belur. Kenapa? Tidak sopan. Dia telah memunculkan kesan yang kurang baik dalam pesta itu. Kemabukan. Makanya Alkitab melarang kita jangan mabuk oleh anggur. Mengapa? Saya baca satu ayat untuk kita mengenai hal ini. Dalam Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Dengarkan firman Tuhan ini. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kenapa kita tidak boleh mabuk oleh anggur? Karena anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Anggur saja sudah menghilangkan daya pikir, apalagi cap tikus. Saudara-saudara, kita akan kehilangan kesadaran dan saya mengalami ini. Saya tidak mendengar cerita orang lain. Saya tidak mendengar pengalaman orang lain. Saya sendiri mengalami ketika kita dalam keadaan posisi mabuk. Kita akan kehilangan nilai kesopanan. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak sopan. Dan inilah yang menghambat, salah satu yang menghambat kita kehilangan nilai kesopanan yang adalah kasih Allah ketika kita hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Kemudian di sini juga disebut tentang percabulan dan hawa nafsu. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang ditegur oleh Paulus secara keras karena dosa percabulan ini. Hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita akan menghilangkan nilai-nilai kesopanan. Kemudian yang berikut, kita bisa kehilangan nilai kesopanan kalau kita hidup dalam perselisihan dan iri hati. Saudara lihat, orang kalau berselisih, kesopanan bisa hilang. Kalau mereka ketemu di jalan, yang satu tengok ke kiri, yang satu tengok ke tempat yang lain. Tidak saling menyapa. Nilai kesopanan hilang. Apalagi bagi orang yang iri hati. Kadang-kadang kita tidak mengerti melihat orang. Kenapa seolah-olah mereka tidak ingin menyapa kita? Padahal kita tidak ada permasalahan. Oh, rupanya dia sedang iri hati dengan kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita melihat. Kita harus menjaga hidup kita dalam nilai kesopanan. Karena Allah itu kasih. Di dalam kasih ada nilai-nilai kesopanan. Dulu ketika saya masih ada belajar di sekolah, masih sekolah dasar, nilai ini dijunjung tinggi. Ada pelajaran tentang budi pekerti. Ada pelajaran tentang nilai-nilai kesopanan. Sehingga kami kalau berangkat ke sekolah, ketemu dengan siapapun, selamat pagi,
Karena kami diajar di sekolah tentang nilai ini. Begitu pulang sekolah waktu siang, ketemu dengan siapapun. Bahkan kita melihat orang di rumah. Kita bisa menyampaikan ini. Selamat siang. Maka ada pernah satu waktu. Ketika ada beberapa orang murid sedang lewat di jalan. Bapak yang di pinggir jalan memperhatikan. Mereka sudah lewat tanpa menyapa bapak ini dengan selamat siang. Waktu mereka sudah lewat, ini bapak ini menyampaikan kepada anak-anak ini. Siapa guru kalian? Karena seolah-olah mereka seperti tidak diajar untuk menyampaikan salam dalam perjalanan waktu pulang sekolah. Nah, dulu ini sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Sekolah mengajarkan ini tentang nilai-nilai kesopanan. Baik di sekolah, di jalan, di rumah, dimanapun. Saudara-saudara, tapi sekarang ini ada orang yang berpendapat ketika nilai kesopanan bukan lagi merupakan nilai ajaran dalam dunia pendidikan, maka muncullah perilaku-perilaku yang kurang patut di masyarakat. Bagaimana nilai kehormatan kita? Saya masih kecil dulu. Seorang kepala desa kalau jalan dia dipayungi. Rasa hormat terhadap pemimpin. Sekarang terbalik. Bahkan 180 derajat. Saudara-saudara, senang kita melihat firman Tuhan tidak ada yang terkecuali dalam membawa kita untuk mengerti tentang rencana Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mampu menampilkan hidup yang berkualitas seperti ini tanpa ada Tuhan yang membimbing hidup kita. Karena itu saudara, marilah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukan cuma kita diberkati oleh Tuhan, berkat dalam nilai-nilai materi, tapi kita juga berdoa supaya kita bisa memiliki nilai-nilai kasih Tuhan dalam hidup kita. Termasuk kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sopan. Karena itu adalah bagian dari kasih Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan, supaya jalan hidup kita menjadi jalan hidup yang indah. Ketika kita memiliki nilai-nilai ini, Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan karena itu, saya mau akhiri khotbah ini dengan mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sambil kita meminta bimbingan Tuhan dalam hidup kita setiap hari agar hidup kita sesuai dengan nilai kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami ada di jalan-Mu, supaya kami hidup melakukan kehendak-Mu, dan biarlah nilai-nilai kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Puji Tuhan. Haleluya. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Firman-Mu indah bagi kami hari ini. Ternyata Tuhan tidak membiarkan kami untuk hidup dalam keadaan ketidaksopanan. Tapi firman-Mu mengajar kami, kasih Tuhan adalah keadaan yang sopan. Biarlah Tuhan kami hamba-hamba-Mu, kami umat-umat-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami hidup dalam kehendak-Mu. Kami hidup dalam kebenaran-kebenaran firman. Kami menjadi orang-orang yang sopan, hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dimanapun kami berada, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan jemaat umat-umat Tuhan, bahkan di lingkungan di masyarakat dimanapun Tuhan. Biar kami dapat memancarkan terang kemuliaan Kristus lewat kehidupan kami, lewat sikap kami, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, dan seluruh hidup kami. Semua dapat mencerminkan nilai kasih Kristus yang indah dalam hidup kami. Sebab kasih Tuhan, kasih yang abadi. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Biar nilai-nilai kasih itu ada dalam hidup kami, sehingga hidup ini adalah hidup untuk memuliakan Engkau. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Taruh kebenaran ini, karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami. Dan firman Tuhan adalah berkat yang terindah dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, kekuatan yang menopang kami, dan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Kami semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib dalam kasih-Mu lewat kehidupan kami semua. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami buat firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Banyak engkau yang diberkati dengan firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa hari ini. Dan sambil Bapak Ibu mempersiapkan korban persembahan, kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kau mulia, tenang.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sebab kasih setiamu besar Tuhan. Dan kami mau bersyukur Kau memelihara kehidupan kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum ibadah ini diakhiri, saya menyampaikan beberapa hal, termasuk permohonan maaf kami pada hari Minggu yang lalu. Ada sedikit kesalahan teknis sehingga jam tayang ibadah kita yang sebenarnya jam 8 pagi menjadi jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Ternyata ada kendala yang kami hadapi dan kami semua sempat kecewa. Karena justru itu adalah minggu pertama kami melaksanakan perjamuan. Tetapi kami punya yel-yel bahwa Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin. Satu keluarga di tempat di kejauhan sana digerakkan oleh Tuhan untuk menghubungi tim multimedia kami. Puji Tuhan. Ternyata dia menyiapkan uang 9 juta rupiah untuk mengatasi problem yang kami hadapi. Dan ada beberapa kekasih juga yang sempat mengirimkan donasinya untuk kebutuhan. Sehingga
peralatan ini bisa diadakan. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kami Puji menyampaikan Tuhan. terima kasih kepada keluarga, saudara-saudara yang sudah membantu kami dalam mengatasi kendala ini. Puji Tuhan, hari-hari yang mendatang kita akan mengusahakan untuk tepat waktu. Karena itu jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 pagi, setiap hari Kamis jam 7 malam. Itu adalah ibadah kita dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lupa himbauan pemerintah. Sampai hari ini kita belum ada pemberitahuan resmi kalau kita sudah bisa mengadakan ibadah bersama di gereja. Namun kita tetap mentaati aturan pemerintah dan pimpinan gereja kita. Selama kita belum mendapatkan izin resmi atau informasi resmi untuk kita bisa mengadakan ibadah bersama, kita masih tetap dalam ibadah secara online. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia Oh Allah yang setia, hidupku. Engkau tidak pernah ingkar janji. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta, Amin. lebih dari semua Terima kasih Tuhan. yang dapat kupinta. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Akan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di dalam Surga terima kasih. Amin. Haleluya. Immanuel. Yesus kaulah Raja mulia ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia.
Haleluya, puji Tuhan.